Hebat banget nggak tuh ya, 20 toko yang korupsi nilainya sampai 1,7 triliun. Itu kalau kalian nggak tahu, itu tuh sebesar 1.700 triliun ya, buset. 1.700 triliun sama dengan 1.700 miliar yang dikorupsi, bayangin. Bisa banget nih dikasih penghargaan, Piala Citra kayak apa kayak ya, hebat banget. Kalau gue hitung-hitung ya, 7.700 miliar ini kalau dibagi ke masyarakat miskin di Indonesia yang jumlahnya sekitar 25 juta masyarakat miskin, itu tuh satu orang bisa dapat 65 juta ya. Bisa dikasih modal, bisa jadi modal buat masyarakat miskin, kagak miskin lagi. Tapi ya, kayak poster ini ya, sebanyak itu yang korupsi tapi belum ada yang dapat ganjaran yang setimpal. Ini baru 20 loh guys. Dan kalian pasti tahu koruptor di Indonesia itu bukan cuma puluhan tapi ratusan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga menciptakan ketidakpastian iklim investasi. Kasus yang ditangani Kejaksaan, potensi kerugian negara akibat korupsi di tahun 2024 mencapai 310 triliun rupiah. Namun, sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan, yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Maka koruptor harus dimiskinkan. Bapak Presiden Prabowo udah menggaungkan untuk RUU perampasan aset segera disahkan. Begitu pula dengan Bapak Gibran kita ya, udah bikin video sepanjang lebar kayak yang kalian tonton barusan ya, untuk supaya RUU perampasan aset segera disahkan. Nah, rakyat juga udah setuju banget. Jadi apalagi yang ditunggu bapak-bapak dan ibu-ibu DPR ya, apalagi yang ditunggu ya, sampai kapan lagi ya, udah dari 2006 ini udah digaungkan untuk disahkan RUU perampasan aset, tapi kenapa sampai sekarang 2026 belum juga disahkan? Kenapa? Miris banget gue baca berita ini ya. Lu pemerintah pada nggak mikir apa ya? Dengan lu mau nutup nih Indomaret, Alfamart, lu pikir pengangguran di Indonesia bakal berkurang? Makin nambah ya, makin banyak yang pengangguran. Heran bener. Katanya karena koperasi desa udah mau jalan, jadi Alfamart sama Indomaret wajib ditutup. Parah, gue bilang parah ya. Lu bikin aja koperasi desa nggak menyeluruh di seluruh Indonesia ya. Terus perekrutannya tuh juga susah banget ya. Nggak semua orang bisa lu rekrut buat kerja di koperasi desa ya. Jangan macem-macem deh. Lu nggak mikir karyawan Alfamart, Indomaret yang menggantungkan hidupnya karena kerja di Alfamart bisa menghidupkan keluarga, bisa kuliah, bisa sekolah ya. Nah sekarang DPR marah mau dukung nih Menteri Desa buat menutup gerai Indomaret dan Alfamart. Parah lu. Ini bukan menyelesaikan masalah, tambah pengangguran. Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. Ya, jadi begini Pak Presiden Prabowo Subianto, izin mengomentari ya. Kalau soal londo ireng, bukankah justru mereka banyak di lingkaran dekat istana? Bukankah londo ireng itu adalah mereka yang kemarin dipercaya menjadi kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, tapi justru berkhianat dan berujung korupsi? Coba deh dihitung Pak Presiden, sudah berapa banyak para pejabat pemerintah yang disumpah atas nama agama, tapi justru mereka berkhianat dan akhirnya korupsi. Jadi saya mau tanya, sebenarnya londo ireng itu berada di barisan siapa? Berada di lingkaran siapa? Saya Benaya, seorang jurnalis yang sudah berkeliling Indonesia, dan saya bukan londo ireng. Dan terus terang saja, saya pun sebenarnya masih bingung, siapa sebenarnya yang dimaksud londo ireng itu? Apakah jurnalis yang selama ini meliput pengunduran hutan? Atau warga adat yang menolak ruang hidupnya dirusak? Karena selama saya berkeliling Indonesia, yang saya temui bukan orang asing, melainkan rakyat kita sendiri. Ada petani, nelayan, masyarakat adat, sampai anak-anak muda yang resah hidup di perkotaan, karena begitu sulitnya keadaan Indonesia hari ini. Dan yang merekam semua itu bukan cuma jurnalis, ada akademisi, ada peneliti, ada mahasiswa, bahkan warga biasa yang juga resah. Jadi saya ingin bertanya, apa syarat menjadi londo ireng hari ini? Apa cukup dengan karena kita mengkritik kebijakan pemerintah? Atau karena kita meliput hal-hal yang memang tak ingin dilihat oleh publik? Kalau memang kita mau membicarakan siapa yang bermain di belakang layar, saya punya pertanyaan yang sama pentingnya. Siapa yang membiayai partai-partai politik? Siapa yang membiayai pasukan buzzer dan setiap hari membela kebijakan pemerintah meskipun kebijakannya bermasalah? Dan siapa yang paling diuntungkan dari proyek-proyek besar negara? Kalau media diminta transparan, bukankah kekuasaan juga harus transparan? Apalagi kalian dibiayai oleh pajak rakyat. Demokrasi tak bisa berjalan dengan standar yang berbeda. Oh ya, saya juga mau bertanya. Dengar-dengar ada mantan mertua seseorang yang pernah bertugas di PNIL. PNIL itu sama dengan londo ireng kah? Ini cuma pertanyaan ya. Ya salam. Apes banget jadi wartawan Indonesia ya. Wartawan dituding tidak punya otak oleh Hotman Paris. Habis itu dituding londo ireng oleh Prabowo. Jadi wartawan nasibnya jelek banget.
Cobalah dong wartawan sekali-kali boikot tuh 2 orang tukang bacot itu. Pidato-pidatonya nggak usah lah diekspos. Harusnya wartawan punya harga diri kayak dulu kan pernah juga tuh diusir oleh presiden. Walaupun dengan kata-kata halus, silahkan makan di luar. Gimana nih wartawan? Ireng ya, intinya begini, saya minta Pak Prabowo minta maaf kepada wartawan karena semua ini wartawan itu bukan antek asing. Kami ini mencari berita untuk kemajuan bangsa. Pokoknya jagalah omongan Bapak. Bapak ini kepala negara, harus punya public speaking bagus, ya kan? Jangan sampai pernyataan-pernyataan Bapak itu melukai dan menyakiti hati masyarakat, khususnya profesi sebagai wartawan. Saya sebagai wartawan, Pak, merasa tersinggung. Saya sayang Bapak loh, saya cinta Bapak. Sebentar. Konsep londo ireng yang Anda maksud ini kayaknya misleading deh, Pak. Ya. Sekarang inilah, sebenarnya ya, bangsa ini tidak pernah dijajah bangsa lain. Sampai hari ini, penjajahnya ya bangsa kita sendiri kok. LSM, wartawan, LBH, apapun yang Anda tuduhkan itu sebagai antek-antek asing, ya. Mereka nggak pernah korupsi. Mereka nggak pernah membuat kebijakan yang ngawur, yang merugikan rakyat. Mereka tidak pernah menguras APBN. Mereka bayar pajak malah terhadap negara. Jadi berhentilah beretorika. Anda ini sudah jadi presiden, stop berpidato gaya-gaya kampanye. Udah nggak waktunya lagi, Pak. Berhentilah berkampanye. Anda ini jadi presiden, fokus aja lah dengan program-program yang baik. Fokus mendengar. Anda bukan raja. Ingat, 82% APBN kita itu dibiayai dari pajak rakyat. Jadi nggak usah petentang-petenteng merasa seolah-olah memiliki negara ini. Gitu loh. Londo ireng yang sesungguhnya, ya kalian para penikmat pajak rakyat sudah diberikan fasilitas mewah, masih nyolong. Itu londo ireng yang nggak pernah berpikir tentang masyarakat. Antek-antek asing, itu ya kalian. Gimana menurut teman-teman? Oke, kita cek sejarah. Siapa antek asingnya, siapa londo irengnya, dan siapa pengkhianatnya. Jangan bisa menuduh orang lain tapi lupa kepada diri sendiri. 1. Benjamin Thomas Sigar, kakek buyutnya sendiri, adalah kapten bantuan Belanda. Dia ikut menangkap pangeran Diponegoro. Bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari kerajaan Belanda atas jasanya. Sebagai apa? Tentunya sebagai pengkhianat. Mengkhianati perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang kedua, Sumitro Joyo Hadikusumo, bapaknya dituduh korupsi, lari dari Jakarta dan gabung ke RRI semesta. Berontak lawan Soekarno dibantu asing. Dia kabur hingga belasan tahun membawa istri dan anaknya termasuk Prabowo Subianto. Jadi siapa pengkhianatnya dan siapa antek asingnya? Siapa ini di samping ini satu? Di samping itu adalah kakek saya, namanya Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, orang tua daripada Papi. So dia yang saya panggil Eng Kakung. Dia Papi yang Kakung yang antar saya ke sekolah di Hong Kong. Tiap hari jalan kaki gitu. Waktu itu beliau 66 tahun waktu itu. Tahun 1960. Sekarang saya kan berumur 66 tahun. Waktu beliau kakek saya seumur saya, dia antar saya ke sekolah. Beliau di Hong Kong waktu itu. Ya, dia ikut kami. Kami di pengasingan waktu itu kan. Kan Pak Mito kan ikut pemberontakan PRRI Permesta. Oh, itu yang membuat akhirnya. Ya, Papi kalah, kawan-kawan kalah, Papi pilih untuk di pengasingan. Kan Pak Mito kan ikut pemberontakan PRRI Permesta. Yang ketiga, Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya, bolak-balik 8 kali ke Washington DC untuk ketemu senator dan kongres AS. Tujuannya, mastiin agar Amerika itu tidak benci sama Prabowo. Karena pada saat itu, Prabowo itu di blacklist hingga 20 tahun atas kasus pelanggaran HAM. Dan bahkan dia membayar 660.000 US dollar kepada lobbyis Amerika. Yang keempat, Bandara Kertajati diserahkan kepada Amerika. Jadi pangkalan servis pesawat militer Amerika. Siapa antek asingnya? Siapa yang memberikan? Dan satu lagi, Prabowo pernah diwawancarai Tempo di tahun 2013. Saya dari elit Indonesia yang kiblatnya ke barat. We are a westernized elite. Kalau kita mau maju, kita harus westernisasi. Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke barat. We are a westernized elite. Kita ini kagum sama barat. Siapa yang ngomong dan siapa antek asingnya di sini. Ini data dan fakta sejarah ya. Emak membaca fakta. Dan hey, buat kalian yang masih komen bahwa emak ini adalah termul yang ingin menyerang Prabowo dan ingin menjatuhkan Prabowo, ingat ya, bagi emak, Jokowi dan keluarganya itu sudah selesai. Sebentar lagi sejarah akan menggulung mereka. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak perlu sombong dengan kekuasaan yang Anda miliki sekarang. Jangankan cuma Jokowi dan Prabowo yang kelasnya masih regional. Mereka cuma karyawan kontrak 5 tahunan. Tidak ada sejarah yang menceritakan bahwa kesombongan itu akan menang. Fir'aun aja bisa dilibas, ditenggelamkan.
Presiden Prabowo memiliki garis keturunan dari tokoh Minahasa yang pernah melawan Pangeran Diponegoro. Ini sejarahnya. Beliau adalah Benyamin Thomas Sigar yang lahir di Lamongan. Dalam data ini pada bulan September 1823, Benyamin Thomas Sigar diangkat menjadi hukum kedua di distrik Lamongan. Kemudian Perang Jawa meletus pada tahun 1825 hingga 1830. Pasukan militer Minahasa berangkat menggunakan kapal Maria Regensburg pada tanggal 29 Maret 1829. Benyamin Thomas Sigar tercatat sebagai salah satu komandan pasukan militer Minahasa dengan pangkat kapitan di bawah pimpinan Mayor Herman Willem Dotolong. Nah, untuk sejarah dari Herman Willem Dotolong, cek di profil ya. Dalam sumber ini dikatakan bahwa mereka lah yang berhasil menyudutkan dan membuat Pangeran Diponegoro menyerah di Magelang hanya kepada pasukan militer Minahasa. Nah, oke, singkatnya, Perang Jawa berakhir. Benyamin Thomas Sigar kemudian pulang ke Lamongan, Minahasa. Ia diangkat menjadi kepala distrik Lamongan pada tahun 1848. Berkat jasa dan dedikasinya, sumber ini mengatakan bahwa Benyamin Thomas Sigar juga mendapatkan penghargaan berupa medali perak dan sebilah pedang yang bernama Pride Sebau. Sang Mayor Lamongan yang berperan besar dalam Perang Jawa ini meninggal dalam usia yang ke-90 tahun. Dengar saya baik-baik, Belanda 350 tahun menjajah negeri ini, tapi gunung tidak digunduli segila ini, sungai tidak diracun sebangsat ini. Kita merdeka 80 tahun, gunung digunduli, sungai jadi comberan, hutang menggunung, infrastruktur dibangun asal jadi lalu roboh. Ini bukan salah penjajah masa lalu, ini adalah ulah tangan-tangan serakah hari ini. Hutan dijual, tambang digali sampai perut bumi robek, laut dikeruk sampai nelayan tenggelam, rakyat disuruh sabar, rakyat disuruh ikhlas, sementara kalian berdasi, duduk empuk, kenyang dari penderitaan bangsa sendiri. Jangan teriak nasionalisme jika Anda menelanjangi negeri ini. Jadi jangan tanya siapa penjajahnya. Penjajah itu bukan Belanda. Penjajah itu pengkhianat yang bersembunyi di balik jabatan dan memakan bangsanya sendiri. Terima kasih. Anda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing. Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Ada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel. Kalian pengkhianat Indonesia. Karena Indonesia ini merdeka, salah satunya adalah berkat pengakuan Palestina, doa orang Palestina. Bagi kita adalah tetap mempunyai pendirian untuk mendukung perjuangan daripada Palestina maupun juga negara-negara Islam yang punya pertentangan dengan atau perselisihan dengan Israel tersebut, di antara lain negara-negara yang masih wilayahnya dikuasai oleh Israel. Musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, temboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika. Indonesia memang merdeka, tapi rakyatnya menderita. Lebih baik pasang bendera Belanda. Gini, saya kasih tahu Londo Ireng. Londo Ireng itu, Hai antek-antek asing, Akan saya lawan.